Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Min kitab Syarafil Ummatil Muhammadiyah lil Imam Ad-Doktor As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu taala. Wa nafa'ana Allahu bihi wa jami' ulumihi wa ulumikum wa ulumi sa'iris salihin fid dharain. Amin. Wa radiyallahu taala anhu wa anna wa an jami'il muslimin ila an qala: وأكرم الله سبحانه وتعالى هذه الأمة أيضا فجعل ألسنة الخيار منهم علامات على الخير ودلائل على الهدى وشهادة صادقة على حسن الحال وخير المآل. عن أنس رضي الله عنه قال: مر بجنازة فأثني عليها خير فقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شر فقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: وجبت وجبت وجبت. فقال عمر: فداك أبي وأمي. مر بجنازة فأثني عليها خير فقلت: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شر فقلت: وجبت وجبت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيما مسلم شهد له 4 نفر بخير أدخله الله الجنة. قال: فقلنا: وثلاثة؟ فقال: وثلاثة. فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يموت فيشهد له 4 أهل أبيات من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون إلا خيرا إلا قال الله: قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب الرحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk berkumpul sama-sama niat i'tikaf di dalam ini masjid, niat kita menuntut ilmu agama, yang mana semua ini adalah bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau mengatakan di dalam perkataannya, man ruziqa khamsan lam yuhram khamsa. Siapa orang yang diberikan anugerah oleh Allah akan 5 perkara, maka dia tidak terharamkan dari 5 perkara. Yang pertama, siapa orang man ruziqa syukra, siapa orang yang diberikan anugerah oleh Allah, diberikan rizki untuk bisa bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya, lam yuhramiz ziyadah, maka orang tersebut tidak diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan tambahan nikmat. Masya Allah, alangkah pemurahnya Allah yang memberi nikmat, Allah yang menganugerahkan syukur di dalam hati kita, Allah, kemudian yang menambahkan nikmat Allah lagi kepada kita. Alhamdulillah. Dari karenanya Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum.
Begitu juga yang kedua, man ruziqas sabra, siapa orang yang diberikan anugerah oleh Allah untuk mampu bersifat sabar, lam yuhramits thawab, maka dia tidak terharamkan dari pahala. Baik itu sabar dalam mengerjakan perintah, ataupun sabar di dalam meninggalkan larangan, ataupun sabar di dalam musibah yang menimpa seseorang. Dari karenanya Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya Allah menyempurnakan bagi orang yang sabar pahalanya itu tanpa hisab. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, man ruziqal istighfar lam yuhramil maghfirah, siapa orang yang diberikan rizki oleh Allah, diberikan anugerah oleh Allah, lisannya mudah di dalam meminta ampun kepada Allah, lisannya beristighfar, meminta ampun dari segala dosa, lam yuhramil maghfirah, maka Allah tidak mengharamkan ampunan dari orang tersebut. Masya Allah. Nah, yang berbuat dosa kita, yang memberikan taufik untuk kita meminta ampun Allah, kemudian yang memberikan ampunan Allah. Bahkan jika orang itu benar-benar meminta ampun kepadanya, maka segala jumlah nilai dosa berubah menjadi nilai pahala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yang keempat, man ruziqat taubah lam yuhramil qabul, siapa orang yang diberikan anugerah oleh Allah untuk kembali kepadanya, maka dia tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Siapapun yang kembali kepada Allah tidak bakal ditolak. Sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan kita, sejauh apapun kita kabur dari Allah Subhanahu wa taala, kembalinya para pendosa sangat ditunggu oleh Allah. Kembalinya orang-orang yang kabur dari rahmat Allah dinanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari karena itu, jangan pernah kita menganggap dosa kita jauh lebih besar dari ampunan dan kasih sayang Allah. Akan tetapi ingat hadisil qudsi yang mana Allah berfirman, rahmati sabaqat ghadabi, kasih sayangku untuk umatnya Nabi Muhammad itu mengalahkan daripada murkaku. Semurka apapun aku terhadap umatnya Nabi Muhammad, itu dikalahkan dengan kasih sayangku terhadap mereka. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadih, Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Dan yang terakhir kata Abu Hurairah, man ruziqad du'a, siapa orang yang diberikan anugerah rizki oleh Allah untuk berdoa, meminta kepadanya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yuhramil ijabah, maka doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah engkau kepadaku, niscaya doamu pasti aku kabulkan. Ternyata 5 ini, syukur, sabar, istighfar, taubat, dan doa adalah merupakan pokok rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak semua orang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa disempurnakan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebaik-baik senjata bagi orang yang beriman adalah doa. La yaruddul qada illa doa, tidak ada yang bisa merubah keputusan melainkan adalah doa. Namun ketika berdoa diberikan anugerah oleh Allah, kemudahan di dalam berdoa, minta yang mahal, minta yang mulia. Jangan meminta sesuatu yang murahan, jangan meminta sesuatu yang hina, tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang mulia, yang mahal, yang tidak diberikan kepada sembarang orang, akan tetapi hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba pilihan. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di sini Al-Imam Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan
kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana ucapan mereka para akhyar, ucapan mereka orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah alamat atas kebaikan, petunjuk dari hidayah, sebuah kesaksian yang benar tentang bagaimana orang tersebut mendapatkan kemuliaan di negeri akhirah. Sehingga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, begitu juga wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah, diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah, murra bi janazatin, pernah suatu hari lewat satu jenazah, fa uthniya 'alaiha khairun, maka orang yang ada pada saat itu memuji, menyebutkan tentang kebaikan jenazah itu. Nah ini kita hati-hati, nah, karena orang-orang yang wafat itu ada yang mustarih, ada yang mustarah minhu. Orang yang wafat itu ada yang mustarih, ada yang mustarah minhu. Siapa itu mustarih? Orang yang beriman. Dia sudah istirahat, selesai kewajibannya, tanggungannya, berbagai macam kewajiban-kewajiban sudah selesai. Tapi ada orang yang mustarah minhu. Siapa? Mereka-mereka orang yang hidup suka mengganggu orang lain, sehingga kematiannya disenangi oleh orang lain. Alhamdulillah, meninggal juga akhirnya. Masya Allah. Kenapa? Selama di dunia menindas, selama di dunia selalu melakukan sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh orang lain. Dari karenanya Rasul mengatakan bahwasanya al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sebenarnya itu adalah seorang muslim yang tidak mengganggu muslim lainnya, baik dengan lisan ataupun dengan tangannya. Lisannya tidak pernah mengganggu orang lain. Pak, Bu, jaga lisan, jaga ucapan. Jangan sampai ucapan kita itu menyakiti perasaan orang lain. Itu berapa banyak orang-orang yang Masya Allah mendapatkan kebinasaan karena lisannya. Wah, sekarang bukan karena lisan lagi, karena tangannya. Apa? Status. Nulis status, Masya Allah, nyindir si fulan. Memposting sesuatu di media sosial, nyindir si fulan. Hati-hati. Itu berapa banyak kasus-kasus orang-orang yang punya jabatan tinggi di perusahaan dibunuh sama karyawannya. Kenapa? Karena ucapan. Dia merasa bahwasanya jabatannya tinggi, seenaknya menghina orang lain. Jangan. Semuanya punya kehormatan yang sama seperti kita. Semuanya punya kehormatan seperti kita. Meskipun dia adalah karyawan kita, iya benar dia karyawan kita, dia bawahan kita, dia pembantu kita, tapi dia punya kehormatan. Tapi dia mempunyai kehormatan yang harus kita jaga. Jangan kita injak-injak kehormatannya. Jangan kita hinakan orang tersebut. Berapa banyak itu semua karena lisan. Merasa dirinya adalah bos, merasa dirinya adalah orang kaya, merasa dirinya punya jabatan, seenak mulutnya menghina orang lain. Apakah lagi di sana orang-orang yang tersinggung dengan perkataan kita? Jangan. Muslim sejati adalah muslim yang tidak mengganggu orang lain, baik dengan lisan ataupun dengan tangannya, tidak memukul orang, tidak menyakiti orang, apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya salah satu perbuatan yang sangat menggembirakan syaitan, laknatullah alaih, yaitu ketika seorang muslim membunuh muslim lainnya. Paling disukai oleh syaitan. Itu jadi bestinya syaitan sudah, Masya Allah. Langsung diangkat jadi asisten. Masya Allah. Itu hati-hati. Apalagi anak-anak muda kita, karena mabuk dan lain sebagainya. Tuh, al-khamar ummahatul khaba'is. Salah satu puncak pokok kemaksiatan itu adalah mabuk-mabukan, minum-minuman keras. Jadi karenanya orang tua jaga tuh anaknya. Di mana anak-anaknya menghabiskan malam-malamnya, dengan siapa mereka berteman, harus dikontrol. Jangan hanya sekedar mereka udah besar, udah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Bukan seperti itu. Harusnya sudah besar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang lebih baik. Bukan membedakan baik dan buruk. Jangan sampai
karena anak kita udah besar kita biarkan begitu saja. Jangan, harus kita kontrol dengan siapa mereka bergaul, dengan siapa mereka berteman, bagaimana mereka menghabiskan malam-malamnya, di mana tongkrongan mereka. Dari karenanya beruntung anak muda yang menghabiskan masa mudanya di dalam ketaatan kepada Allah. Sehingga anak muda yang menghabiskan masa mudanya di dalam ketaatan kepada Allah disebut sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salah satu dari 7 golongan yang besok mendapatkan naungan dari Allah di hari yang tidak ada naungan selain naungannya, yaitu adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang menghabiskan masa mudanya dengan menghamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kenal yang namanya menunda salat, tidak kenal yang namanya hal-hal yang dikenal oleh pemuda-pemuda di zaman sekarang kita. Yang dia kenal adalah yaitu bagaimana menghamba kepada Allah. Biarkan anak muda lainnya mengoloknya, membulinya, mengejeknya, ketinggalan zaman, tidak jadi masalah. Lebih baik ketinggalan zaman daripada ditinggal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik dikatakan sama orang lain kita ketinggalan zaman, norak dan lain sebagainya, ketimbang kita tidak paham urusan agama. Sebenarnya ketinggalan zaman yang sebenarnya, orang yang norak sebenarnya mereka yang tidak kenal sama Nabi Muhammad, tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, tidak paham urusan agama, tidak tahu dengan tidak tahu dengan hakikatul haya, yaitu malu yang sebenarnya itu seperti apa. Kita tidak malu dikatakan orang ketinggalan zaman. Kita tidak malu dikatakan orang tidak paham dengan era yang kita berada saat ini dalamnya. Tapi malulah ketika engkau tidak punya malu lagi di dalam hatimu ketika melihat orang beribadah sedangkan engkau tidak ada ketertarikan di dalam beribadah ikut bersama mereka. Karena rasa malu adalah bagian dari iman. Ketika engkau tidak mempunyai rasa malu, itu menunjukkan keimanan tidak ada di dalam hatimu. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah rubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan. Amin ya rabbal alamin. Maka kemudian dari karenanya tuh gunakan hidup untuk berbuat baik sama orang lain. Apapun jabatan kita, yang punya pangkat, gunakan pangkat yang sifatnya sementara untuk berbuat baik kepada orang lain, untuk menolong orang yang lemah, bukan semena-mena. Itu bakal diingat oleh orang lain. Jabatan kita bakal berakhir, tapi perilaku kita, tindakan kita bakal diingat oleh orang lain meskipun kita udah tidak punya jabatan lagi. Kebaikan kita bakal diingat. Begitu juga sebaliknya, tindakan kita yang menyakiti hati orang lain itu bakal diingat oleh orang lain meskipun kita sudah tidak menjabat lagi. Dari karenanya gunakan tuh kesempatan. Apapun jabatan kita, dikasih orang kepercayaan untuk jadi ketua ini, untuk jadi ini, untuk jadi ini, gunakan itu semua untuk menolong orang-orang yang lemah, membantu orang-orang yang perlu bantuan. Apalagi orang sakit, kasihan orang sakit, masya Allah. Dikarenakan di sana pakai apa itu yang gratis itu apa namanya? Itu BPJS, masya Allah, tidak dihiraukan, tidak diperhatikan, dikatakan tidak ada penyakitnya, disuruh pulang. Ada apa? Allah berikan jabatan untuk nolong umat Nabi Muhammad, bukan untuk di sana hanya meraih daripada keuntungan dunia. Haib, mana perasaannya? Di mana peri kemanusiaannya? Tidak ada. Ini karena orang miskin yang datang karena dia pakai BPJS, kemudian tidak dihiraukan, tidak ditangani, bahkan disuruh pulang, dikatakan tidak ada penyakitnya. Subhanallah. La ilaha illallah. Amanah yang Allah berikan. Kepintaran, kecerdasan yang ada di dalam dirimu, engkau gunakan hanya untuk meraih daripada keuntungan duniawi, semuanya bakal habis, semuanya bakal sirna. Tapi ingat, perilakumu terhadap umat Nabi Muhammad, maka itu yang akan nantinya membuat engkau menyesal selama-lamanya. Hati-hati. Apapun itu pangkatnya, apapun itu jabatannya, permudah orang lain. Kalau masih ada jalan, kalau memang di sana dia ada penyakit, layani dengan hati nurani, dengan semaksimal mungkin. Dia umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kaya bukan berarti mulia, yang miskin bukan berarti hina. Yang membedakan seseorang itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apalagi di sana dijadikan ini itu dan lain sebagainya. Praktek la haula wala quwata illa billah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad ikut berkomentar ketika jenazah lewat, ada orang yang mengatakan ini orang baik. Ini orang baik, ini orang baik. Oh dia begini, 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 begini. Syuf. Nabi Muhammad mengatakan wajabat, wajabat, wajabat 3 kali. Yang artinya wajib, wajib, wajib. Kalau kita artikan secara harfiah. Tapi kalau kita artikan orang ini berhak, berhak dan berhak. Bingung berhak apa maksudnya? Tidak lama murra bi janazatin. Ada lagi jenazah, tahu-taunya Masya Allah, jenazah itu selama hidupnya suka mengganggu orang lain, suka menyakiti orang lain, tingkah lakunya memberikan kesan yang buruk bagi orang lain, sehingga orang pun mengatakan sesuai dengan perilakunya. Nabi Muhammad kembali mengatakan wajabat, wajabat, wajabat. Orang ini berhak, berhak dan berhak. Faqala Umar, maka sahabat bingung, tapi Sayyidina Umar memberanikan diri untuk bertanya kepada Nabi Muhammad, fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Saya korbankan untukmu ayah dan ibuku wahai Rasulullah. Tadi lewat jenazah ada yang mengatakan dia orang baik begini-begini, maksudnya apa? Wajabat, wajabat. Kemudian lewat lagi orang yang mana di sana tidak bisa mempergunakan kehidupannya sehingga dia hidup memperturutkan hawa nafsunya, memperturutkan syahwatnya, memperturutkan keinginan duniawinya, sehingga engkau pun mengatakan wajabat, wajabat, wajabat. Apa maksudnya? Kata Nabi Muhammad menjelaskan, man athnaitum alaihi khaira, orang yang kalian sebut kebaikan di dalam dirinya, wajabat lahul jannah, berhak mendapatkan surga. Nah, ibadah bukan hanya kita di atas sajadah, akan tetapi bagaimana kita muamalah dengan manusia, interaksi dengan orang lain, bagaimana bertetangga, bagaimana kita dengan keluarga, bagaimana dengan orang yang di bawah dari kita, dengan orang yang tidak mempunyai kemampuan, tuh bagaimana, itu juga ibadah. Bagaimana kita saling tolong menolong, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Dan kita jelaskan hadis 40 di Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Tuh, bagaimana di sana ilmu kemanusiaan dengan orang lain, punya rasa, punya sifat iba sama orang lain. Jangan udah miskin-miskinnya dia kita kaya, kenapa dia miskin? Karena dia malas bekerja lah. Sombong dengan kekayaanmu, Allah mampu menghabiskan itu semua dengan sekejap mata. Engkau sombong dengan kekayaanmu, kau akan fakir ketika engkau sudah terhenti nafasmu dari batang tubuhmu. Halas. Maka dari karenanya ada orang kaya mengatakan, saya tahu kapan saya kapan saya menyadari kefakiran saya apa? Ketika saya dibaringkan di atas keranda saya, disitulah saya sadar. Saat itu saya fakir, luar biasa. Orang yang kau lihat biasa, bisa jadi dia besok yang bakal menolong kita. Kan ada cerita semacam itu. Ketika Guru Mulia Al Habib Umar di Malaysia tahun kemarin kalau tidak salah. Ada orang yang bertanya ketika kumpul dengan para seni dan lain sebagainya, sampai Habib Umar menceritakan sebuah riwayat, kebaikan yang kita lakukan karena Allah sekecil apapun tidak akan pernah disia-siakan Allah. Sampai pada akhirnya ada orang yang berbuat baik, subhanallah, besok di hari kiamat dia sibuk mencari pertolongan, mencari pertolongan. Ketika mencari pertolongan dia bingung mau kemana lagi. Ternyata berpapasan dengan orang yang pernah dia bantu, yang pernah dia bantu selama di dunia. Orang tersebut mengatakan, ya rajul, gala ama ta'rifuni, ente ingat enggak sama saya? Kalau mana ant? Siapa ente? Gala, saya orang yang pernah kau bantu selama di dunia. Saya punya jasa yang harus saya balas kepada. Oh, masya Allah, engkau pernah di sana membantu saya, menolong saya selama di dunia. Saat ini saya ingin membalas kebaikanmu.
Ternyata orang tersebut mulia di sisi Allah sehingga ditolong sama dia, sehingga dimasukkan ke dalam surga dengan berkah pernah menolong orang lain. Meskipun tidak kita kenal, kebaikan kita tidak akan pernah tertukar. Kebaikan kita tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang lain boleh lupa dengan kebaikan kita, tapi Allah tidak melupakan kebaikan yang pernah kita lakukan karenanya. Begitu juga sebaliknya. Ada orang yang pernah kita berikan bantuan dan lain sebagainya. Ternyata besok kita ketika memerlukan bantuan dia sudah lupa dengan kita. Kita yang mengingatkan, bukankah engkau pernah saya bantu dulunya waktu itu? Oh iya, masya Allah. Kemudian dia yang bakal membantu kita. Tidak ada yang tahu. Dari karenanya sampai juga Guru Mulia Al-Habib Umar menceritakan pada saat itu tentang seorang yang ahli maksiat. Seorang yang ahli maksiat, banyak maksiatnya, banyak dosanya. Kemudian di tengah jalan dia berjumpa dengan seorang yang abid, ahli ibadah, pingsan dalam keadaan kehausan. Dia bilang, seandainya saya biarkan ini orang, bagaimana seandainya saya besok di hari kiamat jumpa sama Allah. Tapi kalau saya berikan air saya kepadanya, saya juga sudah kehabisan bekal. Tapi bagaimana saya biarkan orang yang ahli ibadah? Saya sudah tidak menjadi ahli ibadah. Setidaknya saya membantu orang yang ahli ibadah. Hati nuraninya masih ada. Ditolong sama dia sampai ahli ibadah tersebut masya Allah tersadarkan, dan besok di hari kiamat Allah berterima kasih kepada orang tersebut sehingga dimasukkan ke dalam surga. Apa jadinya orang-orang yang tidak menolong umatnya Nabi Muhammad SAW dalam kesusahan? Haula wala quwata illa billah. Beginilah. Kalau udah masuk kerja dengan sesuatu yang haram, ya begitu. Begitu hasilnya begitu. Apa yang ada di teko itu yang akan keluar. Kalau di teko itu kopi, ya kopi keluarnya. Kalau di teko itu susu, ya putih keluarnya. Tergantung. La ilaha illallah. Dari karena yang punya jabatan, siapa aja yang punya jabatan umum, ulun bicara di sini, bantu orang yang lemah. Jangan membodohi orang yang sudah bodoh. Orang yang sudah bodoh dibodohin. La ilaha illallah. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin 'adzim. Apakah mereka tidak meyakini akan ada nantinya hari kebangkitan, hari pembalasan, hari yang nantinya kita dihadapkan di hadapan Allah? La yakhfa minkum khafiyah. Tidak ada yang tersembunyi pada saat itu. La ilaha illallah. Kemudian man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah. Berapa banyak orang-orang yang memuji, oh si fulan itu bos yang sangat baik, oh si fulan itu dokter yang sangat baik, selalu perhatian dengan orang lain begini, dia tidak menginginkan keuntungan dunia. Rizki bukan hanya ada di hadapan kita, profesi kita bukan hanya itu rizki kita, bisa lain rizki kita di lain. Ketika kita bantu orang lain dengan profesi kita, bisa jadi Allah berikan rizki. Allah punya dunia dan seisinya. Jangan hanya melihat di sana. Oh beliau itu adalah tetangga yang selalu dipuji. Dari karenanya jenazah itu ada yang mustarih, ada yang mustarah minhu. Ada yang dia udah istirahat, nyaman, damai. Ada orang yang terselamatkan darinya. Orang lain senang dengan ini. Alhamdulillah mati juga akhirnya. Hapus itu jauhannya. Tuh. Ditanya kenapa? Tuh. Orangnya masya Allah. Wa man asnaitum alaihi syarran, dan orang yang kalian sebut dengan keburukan, wajabat lahun nar, berhak dia mendapatkan neraka. Kenapa? Antum syuhadaullah fil ard. Kalian ini adalah saksi Allah di permukaan buminya. Hati-hati. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tuh. Hati-hati dalam berinteraksi, dalam bermuamalah sama orang lain. Jabatan yang dipunya itu gunakan dengan sebaik-baiknya. Dari karena itu ketakwaan itu di mana aja diletakkan pasti akan mendatangkan kebaikan. Siapa aja, apa aja jabatannya dari atas sampai bawah, enggak usah disebutkan dah. Kiaskan masing-masing. Siapanya aja yang punya ketakwaan dimanapun diletakkan, jabatan apapun yang dia punya, pasti akan mendatangkan kebaikan.
Tapi ketika ketakwaan sudah tidak ada di dalam diri seseorang, jabatan tidak menjamin orang tersebut mampu berbuat kebaikan. Iman dan takwa adalah modal terpenting di dalam mengarungi kehidupan ini. Dua mutiara yang jangan sampai kita kotori. Baju yang sangat mulia jangan sampai kita kotori, iman dan takwa. Nah, yang semua itu adalah sumbernya ilmu yang merupakan warisan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari karenanya didik anak kita dengan ilmu agama. Kedepannya mau jadi apa silahkan. Mau jadi bos silahkan, bos yang bertakwa. Nah, mau jadi apa silahkan. Tapi semuanya bertakwa kepada Allah. Tapi apa jadinya? Dari kecil udah Masya Allah diminumkan dunia, khalas. Bahkan didoktrin otaknya, kalau tidak punya dunia kau bakal hina. Nah, kalau kau tidak punya emas kau bakal dikucilkan oleh orang lain, khalas. Ada orang tersebut watma'annu biha, merasa nyaman dengan dunia. Nah, dari karenanya la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Jangan sampai dijadikan tuh dunia puncak harapan kita dan puncak pengetahuan kita. Karena kata Imam Haddad, haqiqatud dunya, dunia ini sebenarnya kalau kita tahu hakikat sebenarnya itu mendorong kita untuk bersifat zuhud kepada dunia, tidak mencintainya. Kalau tahu yang sebenarnya. Tapi ya itulah. Nini bermake up lalu kelihatan bungas jadinya, banyak yang naksir. Oke, Masya Allah. Ini bermake up, Masya Allah, bersolek dan lain sebagainya. Keningnya luar biasa, keriputnya sudah tidak terlihat lagi. Kenapa? Ditarik ke belakang dia, diisolasi di belakang. Masya Allah, terlihat Masya Allah, cakepnya luar biasa, cantiknya luar biasa, pakai lipstick lagi. Pakai gigi palsu, pakai kawat gigi lagi, Masya Allah. Nah, kemudian semuanya kalau udah pakai make up, udah, apalagi pakai filter, Masya Allah. Masya Allah. Ya jar guru bahari berkisah. Nang bebiniannya mengirim gambar sambil mengikuti bunga di sini, yang lelakiannya mengirim gambar sambil berokok. Sekali bertamu itu gambaran dunia, paham? Itu gambaran dunia. Sekali bertamu Masya Allah. Yang seikung bergambarkan bunga saya ada terlihat di sini, sininya aja terlihat matanya, Masya Allah, keningnya. Yang bebiniannya pulang melihat lakiannya, gaya maco merokok kayak ini, Masya Allah, pakai paping enggak apa. Sekali bertamu Masya Allah. Tuh dunia seperti itu. Udah tahu ya Allah, kebobrokannya terbongkar semuanya. Haula wala quwwata illa billah. Tapi akhirat, nah dari karenanya dikatakan oleh para ulama tuh seandainya dunia emas tapi sirna, sedangkan akhirat tembikar tapi kekal, maka yang harus dipilih orang yang beriman adalah akhirat meskipun dia tembikar. Kenapa? Karena dia kekal. Emas tinggalkan. Itu seandainya. Tapi bagaimana fakta di lapangan kebalikannya. Dunia ini tembikar yang bakal sirna, akhirat emas yang bakal selama-lamanya. Harus pilih emas. Begitu. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dah adzan dah. Ya adzan dulu dah. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah,
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض عن الصحابة أجمعين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هدي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة شرف الدرجة العالية الرافعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له 4 نفر بخير Muslim mana aja yang udah wafat disaksikan baginya 4 kelompok atau 4 nafar 4 golongan dari orang lain tuh dengan bahwa dia itu adalah orang baik selama di dunia selama hidup adkhalahullahu jannah 4 orang aja yang menyaksikan adkhalahullahu jannah surga baginya. Gala fagulna wa thalathah ya Rasulullah 3 ya Rasulullah bagaimana ditawar 4 3 kata Nabi Muhammad wa thnan 2 ya Rasulullah kira 2 thumma lam nas'alhu anil wahid dan kami tidak meminta lagi 1 golongan 1 orang. Nah itu ala kulli hal dari karenanya gunakan kesempatan hidup untuk baik sama orang lain untuk baik sama orang lain rekam jejak kita itu bakal diperlihatkan besok. Bukan hanya rekam jejak digital dunia yang ini itu sebagaimana rekam jejak digital kita di dunia juga terekam bagaimana juga akhirat kita begitu. Wa fi riwayatin qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam satu riwayat lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min muslimin yamut tidaklah dari seorang muslim yang meninggal dunia fayashhadu lahu 4 ahli abiyatin min jiranih kemudian memberikan kesaksian baginya 4 keluarga dari jirannya 4 kakak 4 keluarga kepala keluarga 4 al-adnaina yang lebih dekat dengannya yang berdekatan dengannya annahum la ya'lamuna illa khaira kesaksiannya apa bahwasanya mereka menyaksikan orang tersebut adalah orang baik illa qala Allah melainkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan gabiltu ilmakum fi saya terima pengetahuan kalian tentangnya wa ghafartu lahu ma la ta'lamun saya berikan keampunan bagi si mayit ini dosa yang bahkan kalian tidak mengetahuinya. Hebatnya. Dari karenanya Nabi Muhammad sangat menganjurkan kepada kita untuk baik sama jiran. Sampai Nabi Muhammad bilang dalam sebuah hadis, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuni." Jibril itu senantiasa terus menerus memberikan wasiat kepadaku Muhammad jiran Muhammad tetangga baik sama tetangga sampai saya menyangka ini tetangga bakal menjadi ahli waris saya saking ditekankannya
berbuat baik sama tetangga. Sampai dalam Al-Quran bagaimana Allah memerintahkan kita untuk baik sama tetangga. Sampai Sayyidina Abu Dzar dianjurkan, ya Abu Dzar, idza tabakhta maragatan fa'akthir ma'aha falyata'ahad jiranak. Wahai Abu Dzar, jika engkau masak yang ada kuahnya, perbanyak tuh kuahnya, perbanyak airnya, kasih kepada tetangga. Jangan sampai tetangga hanya nyium aromanya. Masya Allah, aromanya luar biasa. Sop, rawon, apa lagi, ayam panggang, Masya Allah. Apalagi buang kulit durian depan rumah, Masya Allah. Kan durian sekarang ya Allah sudah ada. Zaman sekarang nih udah nukar durian kada pakai kulitnya, langsung dikasih di apa namanya, di wadah langsung. Sudah lebih baik. Bismillah. Supaya apa? Menjaga. Itu pun aromanya masih kecium. Ya sudah kasih. Paling enak durian diolah intalu karuang, Masya Allah. Tahu intalu karuang? Tahu kayaknya kayak apa karuang tuh binatangnya kayak apa sampai beintalu. Intalu karuang, oh diolah di sana, Masya Allah. Oh, kasih ke tetangga, kasih duriannya, bijinya aja bang 2-3. Oh, bijinya gonol gitu. Tapi kan ada rasanya. Kita nukar sebijiannya aja juga kayak apa ya? Karena baik sama tetangga ya udah bismillah. Dan jiran tetangga jangan pernah meremehkan pemberian jiran yang lain, meskipun pemberiannya itu sederhana. Dia mau mengamalkan ilmu, jangan diremehkan. Makanya jiran tetangga itu punya hak yang sangat luar biasa yang harus kita tunaikan. Jangan kita ganggu. Tadi malam kita jelaskan bagaimana kalau orang lain ganggu dengan bacaan sholat kita, bahkan itu pun mengganggu orang, apalagi ganggu dengan yang lainnya, musik, petasan dan lain sebagainya. Orang baru lahiran, ada orang tua yang jantungan, Masya Allah, musik sekuat mungkin. Ini sama masjid ini lah. Mun orangnya kada sampai keluar, kada usah sampai bemek-mek keluar, banyak nyaring bariannya. Tapi yang pikirkan di luar kada ada orang nggak, cuma pakai layar, siapa yang mau nonton? Hantu bener ya lagi. Tapi kalau ada orangnya silahkan, artinya sesuai dengan keperluan. Bermajlisan di Benua Anyar, mic-nya sampai ke negara situ. Itu artinya ablah dong, ada pintar. Orangnya nang umpama nih orang ulun nih bermajlisan banyak di sini orang di musjid sini aja berlima aja, bapak benyaring-nyaring becorong-corong mati corongnya renai. Orang berlima sini aja juga. Ini nyaring malah sampai ke kerusakan negara gini. Kapal 7 aja gini sampai ke Dangaran. Ya Allah, maaf Pak, mengganggu orang. Lain parnya orang rami, di luaran ada dudukan, di masjid di dalamnya sudah hibak juga, di luar ada yang jadi masalah karena sesuai dengan keperluan. Karena sesuai keperluan, silahkan. Tapi kalau kada sesuai keperluan, malah Masya Allah diarahkan lagi corongnya ke mana. Sampai orang dahulu ya Allah, di antara makna baik sama tetangga, ya udah sabar. Nanggung segala gangguan tetangga, itu cara berbuat baik sama tetangga. Sampai orang dahulu rumahnya banyak tikus. Orang dahulu rumahnya banyak tikus, sampai kata anaknya, udah bah cari kucing biar tikus kita kabur semuanya. Kata abahnya, jangan, saya takut kalau tikusnya kabur ke tetangga, sehingga kita termasuk orang yang mengganggu tetangga karena tikus kita ngungsi ke sebelah. Sampai seperti itu ya Allah. Kalau kita Masya Allah bencinya sama tetangga, tetangga mau acara selamatan haji atau lain sebagainya, mau dengan sengaja pakai racun tikus 3 hari sebelum acara. Jadi pas waktu acara, ya Allah, bau bangke dan sebagainya. Kenapa kasihan tetangga? Salah itu. Sampai ada tuh di Hadramut dulu salah seorang Habib, dia tiap hari karena tetangganya orang miskin, tiap hari dikasih makan 3 kali sehari. Sampai yang punya rumah yang dikasih makan Habib tersebut malu. Suatu malam dia nyalakan kompor kayak tenur seperti itu, sehingga Habib tersebut melihat, oh tetangga saya kayaknya udah punya uang, ada jadi bahasa kita ada indawan api, berarti ini masaknya orang. Ya udah halas, kada dikasih malam itu. Esokan harinya ketemu sama anak tetangga, fulan sini, tadi malam makan apa? Agak ya Habib, kami tidak makan apa-apa tadi malam.
Kami tadi malam kelaparan. Loh, saya melihat ada kayak cahaya api, ada masak sesuatu. Gala itu cuma ulah-ulah dari orang tua saya. Karena mereka malu. Sampean selalu ngasih ke kami dan mereka malu, tidak mau memberatkan. Langsung samperin nama Habibnya. Selama saya mampu saya bantu kalian. Jangan kalian mengada-ngada semacam itu. Selama saya mampu saya bantu. Susah cari tetangga. Dari karenanya al-jar qoblad dar, cari tetangga yang baik sebelum kita punya rumah. Kalau tangganya baik ya alhamdulillah. Masya Allah. La ilaha illallah, wallahu ta'ala alam bisawab. Apa kayak awas anda melihat pian nak mana pian? Pon. Ada minggu tadi pian nang ada. Ya Pak, paham aja kalau lah. Alhamdulillah, paham. Ada yang ditanyakan nggak kayak mau kadada kan usah mah ada kayak. Nah mau ulunnya yang mau. Anak gue nang 5 macam nang pagi nang awal tadi itu adakah kaitannya? Kadang-kadang mayat itu ada yang kadang mau rusak, artinya mayat manusia nih. Nah amalan apa itu ya itu gue tuh. Waktu ditabok kubur ini mayat kada hancur. Nah, apakah nang 5 macam nang awal tadi ya? Atau ada amalan tambahan lain gue? Nah, itu sebutin. Gue nih, karena lawas kali bawa dengan pian, lawas kali bawa mandang gue. Ada di kampung tuh ada pengajian kalau ada orang mati mengaji di kubur. Ayo mengaji di kubur kayak apa? Mengaji di atas kubur itu nah. Ada boleh mengaji di atas kubur? Iya. Di kampung gue lah, jadi mana bagusnya mengaji di rumah aja ya lah. Tapi sampai kira amaliyahnya pada di atas kubur ini mengganggu malaikat sana betakunnya. Ini aja malaikat mengganggu aku. Ini aku anak bertanya ada kawan menanya. Orangnya masih di atas banyak lagi mengaji. Nah kira-kira bagus di rumah aja nggak mengaji itu sampai hajak apa pahalanya tuh kan ada masih 2 macam itu. Lalu sekali berdapat nggak di sini? 2 minggu. La ilaha illallah. Supaya kada hancur dikubur, pas dikubur buati uyah. Wadi. Ada hancur banyak yang makan uyah wadi, wak wadi gitu. Supaya masin kada hancur. Masya Allah, mudahan bahagia dunia akhirat. Di antaranya ada yang jasad tidak hancur nantinya di dalam kubur. Di antaranya jasad para nabi tidak akan pernah hancur di alam kubur. Di antaranya adalah jasad para penghafal Al-Quran tidak akan pernah hancur dalam kubur. Begitu juga para muadzin yang mereka mengumandangkan azan muhtasiban ilallah, semata-mata yang mereka cari adalah ridha Allah selama 7 tahun. 7 tahun. Kalau di Hadramaut itu luar biasa tua-tua muadzinnya. Udah berapa belasan tahun. Di antaranya adalah orang yang di dalam hatinya terdapat cinta kepada Nabi Muhammad dan lisannya selalu basah di dalam bersolawat kepada beliau. Ada di antara orang yang tidak hancur nantinya di alam kubur. Itu di antaranya. Mudah-mudahan kita seberataan termasuk orang yang terpelihara nantinya di alam kubur. Kita nantinya akan dapat siksaan ginuntung sudah dalam kubur. Jangan hendak ada hancur. Tapi ada orang yang dasar kada hancur. Tapi ada orang yang kena nah setelah ini ada masalah kubur gini. Takuni orang ini macam-macam. Kita kada disiksa orang ginuntung bener sudah. Raisot kada hancur. Apa amalan sin kada hancur? Artinya masin. Iya. Allah tuh. Para penghafal Quran mereka tidak akan pernah hancur. Di dalam hatinya terdapat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di lisannya selalu memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karenanya disebutkan jasadun tamakkana hubbu Ahmad fi tallah innal arda la tubli. Itu disebutkan oleh salah satu ulama,
jasadun tamakkana hubbu Ahmad fi, sebuah jasad yang di dalamnya terkandung kecintaan yang sangat besar kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tallah innal arda la yubli, demi Allah, jasad yang semacam itu tidak akan pernah dimakan oleh bumi, tidak akan pernah dimakan oleh bumi, begitu. Tallah innal arda la tubli wa kaifa yubli, bagaimana mungkin jasad yang semacam itu dimakan oleh bumi, sedangkan di dalam hatinya terdapat cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa madhuhu fi, sedangkan pujiannya kepada Nabi Muhammad selalu basah di lisannya, selalu basah di lisannya. Ada salah satu qasidah, untayan-untayan sebuah syair yang dikarang oleh ulama di zaman dahulu, sehingga ketika dibongkar kubur beliau, ternyata jasadnya tidak hancur. Kenapa? Karena hatinya cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para ulama yang mengamalkan ilmunya, sampai ada di antara mereka yang memanjang rambutnya. Di antaranya sahibul kitab yang kita baca, Dr. Said Muhammad bin Alwi al-Maliki, itu memanjang seakan-akan tidak sangat hidup. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Akan tetapi orang-orang yang tidak percaya tetap tidak percaya. Dia katakan itu dongeng, khurafat dan lain sebagainya, begitu. Itu adalah sebuah karomah. Kalau sudah berbicara karomah adalah kudratnya Allah. Kalau kudratnya Allah tidak bisa diukur dengan logika, begitu. Kemudian yang berikutnya tadi apa? Mengaji di atas kubur. Kada boleh mengaji di atas kubur. Kada boleh mengaji di atas kubur. Diduduki kubur kada boleh, apalagi mengaji di atas kubur. Samping kubur boleh, di atas kubur kada boleh, apalagi mengaji di kubur. Itu kada boleh, haram. Mendoakan orang mati haram. Mendoakan orang mati haram. Paham? Paham gak? Mendoakan orang mati haram. Mendoakan orang mati. Kenapa orang mati didoakan? Kenapa orang didoakan mati? Jangan mendoakan orang mati. Hukumnya haram. Doakan orang panjang umur, sehat afiat. Jangan mendoakan orang mati. Mengaji di kubur, jangan mengaji di orang ngaji di kubur hidup-hidup. Mengaji di atas kubur juga kada boleh, ngaji samping kubur. Udah jadi masalah, boleh aja. Bagaimana kalau ngajinya di rumah sampai? Kalau tidak sampai bagaimana? Ya udah, kalau pian ngirim sesuatu, kalau tidak sampai berarti yang disalahkan siapa? Yang tukang kirim, posnya kita sudah ngirim. Kalau kada sampai berarti yang disalahkan siapa? Ulun nitip ke pian julun, kai tolong jokakan. Nih gesan fulan, gesan kai anjir julun. Jokakan nih duit gesan kai anjir 50.000. Kayak anjir ada sampai lah duit sama tuh. Adalah kai? Ada sampai lah? Ada ke sampai? Nah ya Allah, ini kadang kalau dibawa komunikasi ya kayak ini nih. Untung tuh habian jangan dong. Ada sampai lah? Iya pulangnya. Aduh. La ilaha illallah. Kayak ini aja udah balik aja sudah. Ulun berkirim duit, wadah kayak anjir, nyok udah kayak benua anyar julun. Sekalinya dikirim, itu entak unik kayak, sampai lah kayak. Aduh, ngalih orang faktor usia nih. Sama, ini kayak bagisannya. Ya Allah, sampai aja. Ayo jangan sarah biar aja sudah. Sarah biarnya dah, bihan sudah kita.
Ini sampai itu sampai sama orang tuanya. Nawa dia apa lagi sudah. Ayo ada dekorasi lagi sudah. Sarah pian aja. Ulun nah sekali lagi nah. Habib pulang takunin nah. Habib Soleh. Jurun beb jurun nah. Anu apa namanya kayak anjir jegen. Ulun kayak anjir jurun. Ini duit kirim makan unjuk pada Habib Soleh. Sekalinya apa sudah Habib Jun sampai lah Habib Jun. Udah sampai lah Jun. Belum nah ini bujur jawabannya. Salah beratan belum ya. Berarti maulah ulun menyalahkan. Berarti yang salahkan siapa? Nih. Kenapa kada menyampai daro? Kenapa jurang kada sampai kai? Ilajar. Bah, iya Jepang habis deh duitnya. Ganti jurang. Nah itu jawaban yang bujur belum sampai aja berdua apa? La ilaha illallah hai aja punya kada sampai kita kan minta Allahumma ausil wahdi wa balligh wa taqabbal ya Allah sampaikan ya Allah terimakan ya Allah tolong serahkan kita minta untuk diserahkan Allah Maha Kuasa masa iya kada sampai itu. Kalaulah di sana orang yang meninggal dunia mengetahui siapa yang datang berziarah kepadanya, apakah di sana setiap amal yang kita kirim tidak sampai kepada mereka? Kalaulah tangisan orang yang ditinggalkan kepada si mayit membuat mayit disiksa di alam kubur karena tangisan yang mana tangisan dilarang bukan tangisan hanya sekedar kalau tangisan sekedar tidak jadi masalah. Ini ada niyahah, arti niyah itu merobek kantong baju, merobek kerah, memukul wajah, membenturkan kepalanya ke dinding. Kalau itu membuat si mayit disiksa di alam kubur, bagaimana kalau amal yang kita kirimkan? Babil aula. Paham gak? Sampai kada? Sampai kada dulu? Belum lah. Ini bang sampai kada? Nah belum juga hanya aja paham. Hanya aja bipai paham. Aduh. Amun belum ambil wadah kayak benwanyar. Amun belum ambil wadah kayak anjir. Nah lek-lekan sudah ada tahu lagi kita. Ya mudah-mudahan kita bahagia dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Toh yang banyak betakun di benajar buku yang tulisan ulun. Pokoknya setiap majelis insyaallah kami bawa buku ulun mencoba menulis. Ya tujuannya kada napa-napa, mudahan bermanfaat aja. Dan tujuan ulun itu karena sudah Arab Indonesia Latin sudah diterjemahkan supaya memudahkan bagi jemaah seberatan untuk membacanya. Nah, baru ada 6. Doakanlah mudah-mudahan masih ada yang selanjutnya. Di antaranya meraih keberkahan majelis ilmu. Di antaranya adalah Risalatut Taibin, petuah jalan untuk menuju kepada Allah. Kemudian lagi meraih kesuksesan melalui salat rawatib. Di antaranya keistimewaan hari Jumat. Kemudian di antaranya lagi di sana perusak amal. Dan yang terakhir adalah tentang keistimewaan setiap zikir yang ada di Wirdul Latif. Dan dikasih nama guru mulia Habib Umar Nurus Sabil, yaitu cahaya untuk jalan untuk menuju cahaya. Siapa yang hendak berminat silahkan tuh di luar ada. Mudah-mudahan bermanfaat. Gisan bian seberataan, gisan ulun juga jadi amal jariah. Kalau sudah tinggal nama lagi ya insyaallah itu yang bakal sampai nantinya ke kubur, ditelaahi keistimewaan hari Jumat apa dan sebagainya. Itu ilmu semuanya ilmu, bukan Naruto gitu. Apalagi Doraemon. Sampai kada kayak anjir? Belum tuh alhamdulillah. Akhir minta rela seberatan la hadratin Nabi Al-Fatihah.